Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman individu yang diampu oleh Ibu dosen Dewi Asia, SPDI, MPDI. Sebelum saya mempresentasikan makalah saya terlebih dahulu izin untuk mempromosikan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon ini. Untuk adik-adikku, kakak-kakakku, mbak-mbak, mas-mas yang sedang mencari perkuliahan atau universitas, Nahdlatul Ulama, Universitas Nahdlatul Ulama bisa jadi salah satu solusinya untuk bisa mencari perkuliahan. Monggo Bapak yang mencari Universitas Nahdlatul Ulama sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Itu saja dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu pemahaman individu dengan tema pemahaman individu dan masalah anak dalam program bimbingan dan konseling di sekolah oleh Fajar Maulana. Setiap manusia dalam kehidupan tidak satupun yang tidak pernah mengalami kesulitan, baik yang berupa kesulitan keuangan, kesulitan mencari teman bergaul, kesehatan, dan sebagainya. Kesulitan yang satu mungkin dapat diatasi, kemudian muncul lain. Memang datangnya kesulitan dalam kehidupan manusia selalu silih berganti. Anda selanjutnya akan memahami anak sebagai individu dan masalah anak. Pada tulisan ini, penulis mengajak Anda menelaah lebih jauh masalah-masalah yang muncul dari hasil penelitian yang dilakukan guru sekolah dasar. Penelitian dimaksud adalah apa yang selama ini menjadi perhatian guru di kelas. Penulis telah mengambil sampel pada tanggal 12 Oktober 2007 pada guru di sekolah perkotaan dan pedesaan yang berjumlah 17 orang. Hasilnya dapat diketahui bahwa guru sekolah dasar selama ini telah peduli terhadap siswa sebagai individu dan masalah siswa. Hanya saja penanganan atas individu siswa terutama siswa yang bermasalah masih menggunakan pendekatan guru Ansich. Sebagai pembimbing, seyogyanya juga menggunakan pendekatan tertentu untuk menangani masalah siswa. Dari hasil penelitian sebagian besar guru itu menggunakan pendekatan sanksi terhadap siswa bermasalah. Di samping itu, dalam melihat masalah anak kurang spesifik hingga penanganannya juga kurang spesifik. Untuk menangani kasus masalah bab ini akan memapar langkah-langkah penanganan kasus atau masalah sehingga dapat ditangani secara spesifik. Dalam menjalankan program bimbingan, seorang petugas diharapkan mampu membedakan pendekatan sebagai guru ataukah pendekatan sebagai seorang pembimbing yang digunakan untuk membantu mengatasi siswa yang bermasalah, karena sebagian besar guru di sekolah dasar menggunakan pendekatan guru. Pendekatan guru yang dimaksud penulis adalah penggunaan sanksi bagi siswa yang bermasalah. Sebaliknya, pendekatan pembimbing menghindari penggunaan sanksi bagi siswa yang bermasalah. Berbicara tentang kesulitan atau masalah dapat sering terjadi pada seorang siswa atau mahasiswa. Sebagai manusia yang dalam kegiatan belajar sering menemui kesulitan yang tidak sedikit. Kesulitan itu misalnya berupa kesulitan dalam menangkap pelajaran, sulit dalam memilih sekolah lanjutan,
sulit dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan baru, serta masih banyak jenis kesulitan lain yang mungkin ditemui. Kesulitan-kesulitan yang menyangkut kejiwaan juga sering mereka jumpai. Misalnya cepat putus asa, merasa kecewa, pesimis dalam kehidupannya, rendah diri dan sebagainya. Kesulitan ini akan lebih meningkat frekuensinya pada siswa menengah SMTP atau SMTA karena mereka pada periode tersebut pada dalam fase adolescence atau remaja. Dalam fase remaja, manusia mengalami perkembangan yang cepat, baik perkembangan fisik maupun perkembangan psikis. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan begitu cepat membawa pengaruh yang besar pada situasi kejiwaannya. Dalam kenyataannya yang kita jumpai, ternyata tidak semua siswa mampu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Mereka kurang sanggup mencari jalan keluar untuk memecahkan kesulitannya. Bagi yang belum sanggup mencari jalan keluar, akan muncul perilaku negatif. Perilaku negatif ini dapat diidentifikasi. Hal ini bukan mereka tidak bisa, melainkan semata-mata mereka hanya belum menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Perlu adanya bimbingan dari orang lain yang berpengalaman. Syukur bila ada orang yang profesional dalam bidang tolong menolong, yaitu Anda salah satunya. Kebutuhan bimbingan semacam ini tidak terbatas bagi siswa yang bermasalah dan tidak mampu mengatasi, melainkan siswa yang tidak bermasalah pun memerlukan. Karena kita mengerti bahwa manusia tidak perlu lepas dari masalah, maka bimbingan perlu diberikan kepada seluruh siswa dan akan lebih baik lagi bila diberikan sebelum individu tersebut terlanjur mengalami kesulitan. Dewasa ini kebutuhan bimbingan di sekolah semakin dirasakan perlunya karena masalah-masalah yang dihadapi siswa semakin kompleks sebagai akibat kemajuan teknologi, kepadatan penduduk dan sebagainya lainnya. Dalam bentuk belajar mengajar sehari-hari di kelas, guru sering kali menjumpai tingkah laku siswa yang menjadi perhatian tersendiri di antara tingkah laku siswa yang lain. Di samping mengajar di kelas, ternyata seorang guru perlu juga memperhatikan tingkah laku yang negatif yang diarahkan kepada yang positif, sementara tingkah laku yang positif diingatkan menjadi lebih baik lagi. Tindakan guru mengajar dan mendidik anak yang sedemikian ini telah sesuai dengan UU SPN nomor 23 tahun 2003, terlebih sebagai seorang pembimbing. Dalam kenyataan di lapangan, seyogianya tingkah laku negatif perlu ditangani secara khusus. Seorang guru selama ini telah berusaha menangani dan perlu ditambah dengan pendekatan bimbingan konseling, apalagi di sekolah dasar tidak tersedia guru pembimbing secara khusus. Meskipun seorang guru, tetapi lebih baik pula menggunakan pendekatan bimbingan konseling. Adapun pendekatan konseling adalah sebuah pendekatan dalam menangani tingkah laku negatif siswa yang bertujuan untuk merubah tingkah laku negatif tersebut menuju tingkah laku positif dengan usaha tertentu. Pendekatan konseling digunakan agar tingkah laku negatif dapat ditekan atau hilang sama sekali dan menjadi tingkah laku positif. Sementara pendekatan bimbingan adalah suatu pendekatan dalam meningkatkan tingkah laku positif agar menjadi lebih baik lagi. Meskipun dalam beberapa tingkah laku atau khusus pendekatan bimbingan dan konseling dapat tidak berhasil atau tidak ada perubahan tingkah laku, pada akhirnya pendekatan bimbingan konseling adalah usaha yang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk guru untuk membantu siswa agar siswanya yang memiliki tingkah laku positif menjadi lebih baik dan siswa yang memiliki tingkah laku negatif berubah menjadi tingkah laku yang positif. Berikutnya ada beberapa hal yang sering dihadapi guru di sekolah. Di antara perilaku negatif anak SD yang sering mendapatkan perhatian guru di survei di lapangan adalah yang pertama, perilaku negatifnya pada waktu diterangkan bermain sendiri. Tindakan guru apa? Memberikan nasihat, memberi bimbingan dengan menunggu sampai anak
mau menulis dan memberi contoh. Yang kedua, tidak masuk sekolah main PS, memberikan peringatan, sanksi. Meminta uang pada teman, menasehati. Tidak mengerjakan PR atau tugas yang diberikan, memberikan peringatan dan diberi sanksi yang mendidik, selalu memeriksa tugas yang diberikan. Selain terlambat sekolah, peringatan dan sanksi memberikan pembinaan, penanaman disiplin harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Berikutnya, selalu usil pada teman, memperingatkan. Yang ketujuh, yang berikutnya, waktu diterangkan kurang perhatian, solusinya diberikan nasihat, diingatkan, dan kekerasan sedikit. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu di benaknya, mengarahkan perhatian siswa. Mudah tersinggung atau mudah menangis, solusinya yaitu pembinaan hidup mandiri dan mandiri berani, tidak penakut, tidak cengeng tetapi sopan, tidak masuk tanpa izin lisan atau tanpa surat, memberikan pembinaan, penanaman disiplin orang tua. Orang tua bertanggung jawab atas yang tidak masuk anaknya, maka pertemuan wali murid diajak tukar pendapat dan solusinya. Nah, kesimpulannya, dengan demikian petugas bimbingan di SD tidak ada petugas khusus. Mereka sebagai guru SD tentunya perlu menyiapkan diri hanya sebagai guru kelas, tetapi juga sebagai petugas pembimbing, memahami masalah dan kelebihan yang dimiliki anak merupakan aspek penting yang diperlukan dimiliki oleh seorang pembimbing. Ya, itu saja dari saya, Fajar Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Undur mangkola wala tangdur mangkola, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.